Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Ya, shalom juga yang di Zoom. Tiba saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka dengan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau boleh pertibakan kami di hari ini Tuhan, hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur senantiasa Tuhan atas apapun Tuhan yang boleh kami alami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan di saat ini kami mau beribadah, biarlah kami mau terbuka dengan Engkau, kami menyiapkan hati kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan, biarlah. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang terus ada bagi setiap kami, menyempurnakan setiap kami, menguduskan setiap kami Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami siap beribadah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya punya lagu gitu ya sudah familiar banget gitu, tapi ini lagu kedua, cuman supaya nanti Bapak Ibu tidak maksudnya hafal gitu dengan nada awalnya, kita latihan ya, latihan sedikit dulu. Tapi sebelumnya sudah salaman belum nih kanan kirinya? Ya, supaya situasi semakin hangat ya. Iya. Ini lagu kedua tapi kita latihan dulu ya. Semuanya aja ya. Coba dengan
Sebelah lagi yuk. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padaku, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ayo sebelah kanan yuk. Masih hafal enggak? Lai. Yang tengah banyak nih. Ayo bapak-bapak jangan mau kalah. Sekali lagi semuanya lai. Hey, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada amin, karena kasih-Mu, yes, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Untuk itu kami mau menyiapkan waktu-waktu kami untuk terus ada dekat dengan Engkau Tuhan. Seperti wanita yang terus duduk di kaki-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mendengar akan setiap perkataan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Ini kami Tuhan, Engkau kekasih jiwa kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Oh, yes Tuhan. Oralabasikiaralabase. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau terus ada dekat Engkau Tuhan. Seperti Daud Tuhan. Daud juga berkata Tuhan, bahwa dia mau terus ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa Tuhan.
Kami juga mau ada di sana Tuhan. Kami mau berikan waktu-waktu kami Tuhan, untuk berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yes Tuhan, mari kita katakan dengan iman kita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu,
Kami mau terus ada bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan, karena kami mau mengasihi-Mu
Kami mau terus belajar, kami mau terus melatih diri kami Tuhan, menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Engkau Tuhan, yang berpegang teguh kepada kebenaran apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami tahu, apa yang sudah kami hidupi, yaitu menjadi kehidupan bagi kami Tuhan. Bapak, terima kasih pagi ini biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Biar Roh Kudus menuntun setiap kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan kami renungkan, ada pewahyuan memenuhi setiap kami, ada pewahyuan daripada Tuhan yang memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami. Karena kami mau Tuhan mengenal Engkau, kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami percaya bahwa kami akan menghadapi banyak hal ke depan, akan banyak tantangan, akan banyak cobaan, tapi kami percaya orang-orang yang setia kepada Tuhan akan berlindung, akan mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan pagi ini ya saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara. Ya, saya juga ucapkan shalom selamat pagi kepada saudara kita yang di Zoom. Ya, apa kabar? Saya berharap kita semua ya sehati sepikir ya, terus bertumbuh dalam iman dan terus mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, pagi ini saya ingin bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat. Ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Ya, kita akan baca berganti-gantian, nanti saya akan baca yang bagian yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca yang genap. Yang sudah mendapatkan bisa katakan amin. Ya, ini kurang semangat kayaknya ya. Yang sudah dapatkan bisa katakan amin. Amin ya. Jangan terpengaruh dengan cuaca Bapak Ibu ya. Ya, amin. Iman kita terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Ya. Efesus pasal 4 ayat 1. Judul perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2 silakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
sampai situ aja. Ya, kitab Efesus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Dan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Efesus pada saat Paulus sedang ada di penjara, ya, di penjara. Dan ya, Efesus adalah satu kota yang cukup besar. Ya. Paulus kurang lebih 3 tahun ada di kota Efesus. Ya, 1 tahun dia mengajar di rumah-rumah ibadah, di sinagog. Dan 2 tahun itu fokus di sekolah Tiranus namanya. Ya, mungkin STT ya kalau sekarang. Mungkin STT Tiranus mengajar 2 tahun. Dikatakan situ dijelaskan bahwa dari jam 11 sampai jam 4 sore setiap hari Paulus mengajar jemaat di Efesus. Dan dari apa yang dilakukan Paulus itu sungguh luar biasa, terjadi kemajuan yang luar biasa di jemaat Efesus. Ya, mereka mengalami pertumbuhan, ya, pelayanan yang begitu efektif sehingga dari Efesus itu menyebar pelayanan sampai ke Asia. Ya. Nah, pagi ini saya ingin membagikan kebenaran. Temanya mungkin sama dengan apa yang saya bagikan waktu lalu, juga ada sempat di 2 tahun yang lalu, itu berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Ya, temanya berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, saya rasa ini penting untuk kita ulang kembali, ya. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya. Ya, saya percaya bahwa yang ini kita sudah ada di masa-masa memang akhir zaman, ya. Saya percaya bahwa kita ada di masa akhir zaman. Percaya? Ya, percaya ya. Ya, cuman zaman di akhirnya kapan kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa memang tanda-tanda kita ada di akhir zaman itu, ya kita bisa lihat kalau dalam Timotius dikatakan bahwa kasih semakin dingin salah satunya. Ya, ekonomi semakin sulit katanya, ya. Ya, katanya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat kondisinya seperti apa, ya. Kalau kita melihat bagaimana memang kasih itu semakin dingin, banyak orang mementingkan diri sendiri. Ya, di luar sana ya, kalau di gereja ini nggak ada. Lihat dulu kanan kirinya, katakan tidak ada ya di sini mementingkan diri sendiri. Ya. Di luar sana banyak orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri. Ya. Ya, kalau kita lihat banyak berita, ya bagaimana kasus korupsi yang begitu besar, ya, di mana-mana terjadi, ya bahkan di baru-baru ini terjadi di kota Samarinda, ya masih beritanya BBM oplosan lagi gitu ya, yang sempat diperiksa viral. Artinya bahwa banyak orang saat ini memang hidupnya mementingkan diri sendiri. Dan Alkitab katakan bahwa ketika ada situasi orang mulai mementingkan diri sendiri, berarti kita sedang ada di apa? Zaman akhir. Nah, kalau kita sedang di zaman akhir, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, di sini Paulus sedang mengingatkan kepada kita, ya, untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Karena di zaman-zaman akhir dikatakan akan terjadi masa-masa yang sukar, situasi yang sulit, akan banyak pencobaan. Ya, baru-baru ini berita gempa di Thailand yang cukup mengerikan, ya, gedung yang baru dibangun tiba-tiba ambruk begitu saja. Ya. Artinya bahwa situasi ke depan bukan situasi yang gampang. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan PHK massal yang ribuan orang. Ya. Bahkan ya kemarin saya lihat bagaimana orang berkata bahwa orang sekarang untuk berinvestasi di Indonesia itu jadi mikir 2 kali. Kenapa? Karena sulit. Sedangkan di negara tetangga kita yang notabene negara komunis, mereka begitu mudah untuk berinvestasi. Lahan disiapkan, surat-surat izin dipermudah. Sehingga orang berpikir untuk lebih baik saya berinvestasi di luar. Nah, kalau begitu tambah sulit lagi ya Bapak Ibu ya. Tambah makin banyak pengangguran. Tapi memang ya itu apa yang Alkitab katakan bahwa di situasi akhir zaman, ya situasinya akan mengalami situasi yang sulit. Ya, ke depan itu bukan nambah gampang, tapi situasinya tambah sulit. Makanya di sini Paulus mengajar, menekankan untuk kita berpegang teguh
kepada kebenaran. Ya. Mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Ya, mari kita lihat, kita langsung lihat di ayat 14. Ya. Ya. Ayat 14 kita akan baca bersama-sama, 3, 2, 1. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang apa? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, mengapa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran? Bapak Saudara sekalian, yang pertama, karena akan ada pencobaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ya, kalau minggu lalu berturut-turut Ibu Ami bagikan tentang pencobaan di seluruh dunia. Ya, sedang ada pencobaan. Karena memang itu yang terjadi. Akan ada pencobaan yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya, pencobaan apa kira-kira yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan? Dalam bentuk apa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Ya, kalau saya melihat di sini, ya, pertama adalah pencobaan itu bisa datangnya dari dalam diri kita. Ya, yang setuju katakan amin. Amin ya. Pencobaan itu datangnya bisa dalam diri kita. Apa pencobaan yang datangnya bisa berasal dalam diri kita? Ya, kalau di dalam Yakobus dikatakan, ya, di Yakobus itu dikatakan bahwa kita dicobai oleh apa? Keinginan diri kita sendiri. Ketika kita ingin kaya, contohnya ingin kaya, maka kita akan dicobai dengan apa? Roh yang cinta uang. Kita bisa menjadi begitu ambisius untuk mencari uang. Nggak salah mencari uang. Ya, kerja keras juga nggak salah. Tapi ketika kita kejebak untuk akhirnya uang menjadi segala-galanya, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan dicobai di sana. Sehingga roh cinta uang akan menguasai kita. Jadi pencobaan itu bisa datang dalam diri kita sendiri. Ya, dicobai lewat kepribadian kita, karakter kita. Artinya bahwa anak-anak Tuhan akan mengalami banyak hal di sini nanti ke depan. Karena itu Bapak Saudara Tuhan dikatakan kita harus berpegang teguh kepada kebenaran. Karena kita akan mengalami, ya, kita akan menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan. Baik pencobaan yang datangnya dalam diri saudara maupun pencobaan yang datangnya dari luar. Nah, pencobaan yang dari luar saya bisa lihat di sini adalah kalau dalam 2 Timotius katakan bahwa situasi sulit. Ya, ke depan bisa terjadi bahwa kita akan menghadapi situasi yang mungkin agak sulit dalam kehidupan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sharing-sharing, ya, kebetulan anggota jemaat kita yang mengalami musibah kecelakaan, ya, kita perlu support saudara kita, jemaat kita. Karena ya, cukup berat menurut saya karena mengalami kecelakaan yang cukup tragis, ya, harus kehilangan anggota tubuhnya. Dan ya kita diskusi, kita cerita, kita kuatkan, artinya bahwa situasi sulit bisa dialami oleh siapapun. Kalau mungkin ada saat ini saudara mengalami situasi sulit dalam hal pekerjaan, mungkin sampai hari ini engkau belum mendapatkan pekerjaan. Atau sampai saat ini engkau sedang mengalami situasi sulit karena masalah sakit penyakit. Atau bisa juga masalah hal-hal yang lain yang membuat akhirnya kenapa saya harus menghadapi ini, kenapa saya harus mengalami ini.
Artinya bahwa situasi itu memang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita dan kita tidak boleh artinya menyerah dengan situasi itu. Ya, situasi sulit bisa membuat kita, kalau kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran, kita membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi akhirnya kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Ya, satu ketika kemarin waktu saya kunjungi saudara yang mengalami jemaat kita Pak Pucang mengalami kecelakaan, ya saya bilang bahwa pertama ya belajar untuk merelakan, belajar untuk ikhlas saya bilang, karena ya mungkin nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita pertama belajar ikhlas dulu, karena kalau kita nggak belajar untuk ikhlas, untuk menyerahkan semua Tuhan, yang ada adalah suatu kemarahan dalam diri kita. Kita akan mengapa Tuhan ini diizinkan terjadi kepada saya? Kita akhirnya buat kita menuntut kepada Tuhan, kenapa Tuhan nggak jagai saya? Kenapa Tuhan nggak lindungi saya? Ya, situasi sulit bisa juga dihadapi oleh ketika kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Jika kita ngerasa kenapa Tuhan, ini orang yang saya kasih, kenapa Engkau panggil? Dan itu sesuatu yang akan bisa kita hadapi ke depan. Dan mungkin situasi sulit yang kita nggak bisa prediksi apa itu. Kayak hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Ada di sini yang saudara sedang di proses Tuhan? Ada? Coba lihat dulu kanan kirinya kalau bisa katakan, kalau engkau dalam proses Tuhan jangan takut, jangan gentar. Amin. Amin. Mungkin di tempat kerjamu engkau mengalami situasi yang sulit, pekerjaan mungkin mengalami kegoncangan, ya, karena situasi ekonomi yang memang tidak menentu, mengalami kegoncangan dan engkau mulai berpikir, wah bagaimana nih, mungkin bisa saja saya kena PHK, bisa saja saya bisa dikeluarkan dari perusahaan, bagaimana nanti dengan anak istri saya, bagaimana nanti dengan, kita udah mulai berpikir bagaimana. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa itu memang akan kita alami, bisa kita alami. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, dia akan mampu melewatinya. Amin. Engkau yang berpegang teguh kepada kebenaran, engkau yang mempercayai bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Engkau akan mampu mengatasinya. Ya, memang tidak, ya ketika kita dalam proses itu sangat-sangat tidak enak, ya. Ya, ketika saya membayangkan bagaimana kekesalan hati Abraham, ya, ketika dia sedang menantikan anak, ya, Tapi ketika dia dan itu cukup lama dia mendapatkan seorang anak, tapi ketika dia diberikan anak, tiba-tiba Tuhan berbicara, korbankan anakmu itu. Mungkin ya kalau kita berpikir sebagai Abraham, ini Tuhan gimana sih? Tuhan menjanjikan, saya nggak punya anak, ya. Tiba-tiba dijanjikan anak dan diberikan anak, tiba-tiba ketika diberikan anak itu harus dikorbankan. Ya, mungkin dia bisa ngalami, protes ya mungkin bisa aja. Gitu. Tapi kita belajar dari Abraham, bagaimana dia merelakan. Dia belajar untuk merelakan, ya ini dari Tuhan. Di proses itu memang tidak mudah, proses merelakan, mengikhlaskan. Maka saya bilang kepada saudara, pada Pak Pucang, memang tidak mudah, tapi ketika kau belajar untuk ikhlas, belajar menyerahkan, maka kau akan punya kekuatan untuk kau bisa bangkit. Kita akan memiliki pengharapan kepada Tuhan.
Kita akan memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Saya percaya bahwa saya akan mampu melewati situasi yang sulit ini. Situasi yang berat ini. Ada amin? Ya, saya pernah juga ngalami ini gitu ya. Ya mungkin nggak berat gitu ya. Saya diperhadapkan dengan ya kebutuhan yang banyak, ya anak kuliah, macam-macam lah, banyak, dan sempat berpikir, saya bilang diskusi sama istri saya, kayak apa ya, kayaknya kita harus pinjam uang nih, kita harus top up pinjaman ini, sudah mulai berpikir ke sana. Gitu ya. Bukannya kita duduk untuk berdoa gitu ya, tapi udah awalnya mikirnya sudah, yuk kita, apa ini? Wah, sudah mulai mikir nih, siapa nih jemaat yang bisa kita pinjami katanya. Sudah mulai berpikir, wah siapa ya kira-kira jemaat yang bisa kita pinjami uangnya, karena apa? Menolong kita, saya bilang, tapi Tuhan ingatkan, kita punya Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Sudah merancangkan plan A, plan B, plan C gitu ya. Karena memang kebutuhannya besar. Ya harus bayar anak kuliah, SPP ya, uang semester cukup besar, belum lagi biaya-biaya yang lain. Wah ini, sedangkan dilihat, saldonya kurang, gak cukup. Dan itu situasi yang membuat kita akhirnya bisa membuat, plan A, plan B, plan C. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Semuanya Tuhan. Artinya bahwa ketika saya sedang butuh itu, karena saya percaya Tuhan tahu saya perlu. Amin. Amin. Saudara sedang butuh sesuatu, Tuhan tahu. Amin. Saudara dalam situasi sulit, saudara, Tuhan tahu. Amin. Amin. Tuhan tahu. Dan waktu itu kami lagi butuh uang, Tuhan tahu. Tapi saya belajar waktu itu ya, berdoa, bawa kepada Tuhan. Dan sesuatu yang tidak diprediksi, ya tiba-tiba bunyi telepon, bunyi telepon, menanyakan pekerjaan, ya menawarkan pekerjaan kepada saya, bla 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 bla, akhirnya deal, dan puji Tuhan, waktunya tepat. Sebelum saya ditagih sama pihak kampus untuk menyelesaikan pembayaran kuliah anak saya, uangnya sudah Tuhan cukupkan. Sebelum saya ditagih oleh tanggung jawab saya, karena saya semuanya modal yang saya gunakan untuk usaha adalah pinjaman semua, Tuhan cukupkan. Jadi pertama bahwa pencobaan memang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Amin. Jadi jangan takut ketika proses Tuhan itu kita hadapi saat ini. Jangan kau gentar ketika kau sedang ada di proses ini. Mungkin kau kehilangan orang yang kau kasihi. Engkau dalam diperhadapkan dengan engkau akan di PHK. Engkau diperhadapkan dengan situasi ekonomi yang sepertinya kok semakin sulit. Saya mau katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu keadaanmu. Dan Tuhan juga peduli dengan engkau. Amin. Tuhan sangat peduli dengan engkau. Kayak di sini Tuhan katakan, mari berpegang teguh kepada kebenaran. Karena dengan engkau berpegang teguh kepada, engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan, dan engkau punya pengharapan untuk kau percaya bahwa engkau mampu melewati pencobaan yang sedang kau hadapi saat-saat ini, hari-hari ini. Ada amin? Amin? Ya, jadi kita harus percaya bahwa kita akan mampu melewati sekalipun situasi sulit mungkin kita akan hadapi, ya, atau hal-hal yang lainnya, tapi percayalah bahwa engkau akan mampu menghadapinya. Ada amin? Ya. Yang kedua, ya, di ayat 14 dikatakan,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yang kedua, mengapa kita harus berpegang teguh pada kebenaran? Ya, akan ada gelombang yang membuat kita bisa terombang-ambing. Katakan, akan ada gelombang yang membuat kita akan bisa terombang-ambing. Gelombang apa itu? Tadi pencobaan yang kedua adalah akan ada gelombang yang membuat kita terombang-ambing. Ya, saya coba kemarin renungkan, kalau terombang-ambing itu berarti ya seperti kapal ya di tengah laut ya, nggak ada mati mesin ya, mati mesinnya nggak bergerak, dia akan terombang-ambing gitu ya. Pernah naik kapal di sini Bapak Ibu? Ada yang pernah naik kapal? Ya, semua pernah? Ya, pernah ya, mabuk laut pernah ya, waktu gelombang tinggi terombang-ambing, wah nggak enak gitu ya. Jadi saudara Tuhan, dikatakan bahwa kenapa kita harus pegang teguh kepada kebenaran? Yang kedua, karena akan ada namanya gelombang yang bisa membuat kita terombang-ambing. Nah, di sini di Efesus pasal 4 ini dikatakan bahwa jemaat Efesus ya, itu rupanya mereka dihantam gelombang itu. Ya, gelombang apa? Mereka diombang-ambingkan. Ada sebuah namanya pengajaran ya. Ada namanya pengajaran palsu, ya. Ada pengajaran yang tidak sehat yang sedang ada di kota Efesus. Ya, kalau hari-hari ini kita banyak ada di situ ya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita diombang apa? Bukan kita ya, artinya banyak orang percaya itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya, masih ingat kemarin pengajaran apa? Kristen progresif. Ya, sebelumnya itu ya diombang-ambingkan tentang perdebatan antara perpuluhan. Ya, wah, membuat jemaat goncang antara memberi perpuluhan atau tidak memberi perpuluhan. Ya, ada lagi tentang oneness gitu ya. Ya, ada oneness ya. Ada lagi banyak hal gitu ya. Ya. Yang tidak tahu oneness nggak usah cari tahu ya, nggak usah cari tahu. Nanti saudara bingung. Artinya bahwa ke depan ya, akan ada gelombang yang bisa membuat kita terombang-ambing. Kayak itu Alkitab mengatakan, engkau harus berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Karena ya memang pengajaran palsu sedang marak hari-hari ini. Pengajaran yang tidak sehat sedang marak hari-hari ini. Karena itu perlu berhati-hati Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berselancar dengan media sosial saudara. Karena itu bisa muncul, bisa lewat di beranda media sosial saudara. Yang mungkin pengajarannya tampak bagus. Wah, ini pas ini dengan kondisi saya. Muncullah akhirnya kita mulai tertarik. Ketika tertarik mulai mengikuti. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita tidak pernah menyelidikinya. Kita tidak pernah mengomunikasikannya kepada kakak-kakak rohani kita atau pemimpin-pemimpin rohani kita. Sehingga tanpa sadar kita terseret, dan akhirnya apa? Kita kehilangan iman kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena memang pengajaran sesat, pengajaran palsu sedang menghantam kita hari-hari ini. Sedang dibombardir orang-orang percaya dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran palsu. Makanya Alkitab katakan engkau harus berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya, hati-hati ya yang berselancar di dunia media sosial. Untuk kita berhati-hati, untuk kita terus merenungkan firman Tuhan. Ya. Percayailah apa yang disampaikan oleh pemimpin, saudara, apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan, hamba Tuhan yang kita undang ke tempat ini adalah sebuah kebenaran yang akan membawa kita, menolong kita untuk kita mampu mengatasi setiap gelombang-gelombang yang bisa mengombang-ambingkan hidup kita. Ya, di sini Paulus mengingatkan ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi di Efesus ini, ya Efesus adalah kota besar, kota kebudayaan. Efesus adalah kota kebudayaan. Jadi di sana ada
di sana tuh ada Dewa Artemis namanya ya. Kalau sudah baca ya, itu di Kisah Para Rasul itu ada Dewa Artemis namanya. Itu cukup populer di tempat di sana di Efesus dan itu pengaruhnya cukup besar. Ya. Dan makanya di sini Paulus mengingatkan jangan sampai budaya yang ada di kota itu mempengaruhi kehidupan rohanimu. Jangan sampai filosofi Dewa Artemis mempengaruhi kehidupan rohanimu. Ya, karena sekarang ini mudah untuk pengajaran atau sesuatu paham-paham yang di luar kekristenan masuk ke dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ya sekarang sudah setiap orang punya media sosial. Ya. Ada di sini yang tidak punya media sosial? Angkat tangan. Oma punya ya media sosial, Oma? Tanya dulu Oma. Oma punya media sosial enggak, Oma? Punya? Enggak punya? Oh, Facebook enggak punya? TikTok enggak punya juga ya. Kalau enggak punya enggak usah ya, Oma ya, enggak usah. Enggak usah Karena pengajaran-pengajaran sesat itu ya, pengajaran-pengajaran palsu itu bisa masuk lewat media sosial yang saudara punya. Ya karena sekarang sistem AI ya, AI itu intelijen. Jadi sekali saudara klik, maka dia akan ngeklik terus tuh. Itu akan datang terus itu. Anggaplah saudara ngeklik nih, cek tentang saksi Yehova, anggaplah tik. Nanti akan muncul tuh. Tentang saksi Yehova muncul ke dalam beranda saudara. Ya. Itu Tuhan ingatkan hari ini untuk kita berpegang teguh kepada kebenaran. Supaya pengajaran sesat, pengajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak sehat itu tidak masuk ke dalam kehidupan kita. Ya karena ketika itu masuk akan mempengaruhi kita. Ya. Ya, membuat kita akhirnya bisa membuat kita nggak mampu bertahan dalam pencobaan. Membuat kita akhirnya ya tadi terombang-ambing, kita bingung. Ini mana yang benar, mana yang mana yang harus ikuti si A atau si B, bingung kita. Kalau kita udah bingung apa? Stuck, kita nggak bisa ngapa-mana. Kita kehilangan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak mengerti apa yang perancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya diputar-putar di situ, kita diputar-putar di situ. Kita hanya memperdebatkan sesuatu yang tidak esensi. Apakah tujuan Tuhan itu? Tidak. Tujuan Tuhan adalah supaya saudara sampai kepada kehendak Kristus. Sampai kepada tujuan Kristus dalam hidup saudara. Menggenapi seluruh rancangan Tuhan. Kan saudara kasih Tuhan ini penting untuk kita renungkan. Artinya bahwa kita harus berpegang teguh kepada kebenaran supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Belum lagi kemunafikan yang mungkin banyak muncul hari-hari ini, saudara. Ya, kita bisa tergoncang ketika kita melihat seorang pemimpin, ya, mungkin saudara kagumi, tiba-tiba kok dia, ya, ya ini untung bukan orang percaya ya, gitu ya, pemimpin, tokoh-tokoh. Tapi bisa jadi gitu, kita lihat, kita mengidolakan seorang pemimpinnya, mungkin rohani. Tiba-tiba pemimpinnya, wah begini. Rupanya hidup dalam kemunafikan. Rupanya tidak hidup dalam kebenaran. Makanya Paulus mengingatkan untuk kita, berpegang teguh kepada kebenaran. Supaya nanti ketika engkau menghadapi ini, engkau tidak goncang. Engkau tidak akhirnya, aduh kenapa ya, kenapa bisa begini ya. Engkau akan tetap memandang kepada Tuhan. Walaupun yang kau lihat tidak sesuai dengan apa yang kau mau. Tapi karena kau sudah berpegang teguh, belajar berpegang teguh kepada kebenaran. Itu tidak membuat kita goncang. Itu tidak membuat kita menjadi lemah. Tapi kita terus percaya
kepada Tuhan dan kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, selanjutnya, ya. Untuk dapat berpegang teguh kepada kebenaran apa yang kita lakukan. Mari kita lihat di ayat 1, kita kembali ayat 1, Efesus pasal 4 ayat 1. Untuk dapat berpegang teguh kepada kebenaran apa yang kita lakukan. Jadi sini Paulus menuliskan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya apa? Hidupmu sebagai orang-orang yang apa? Telah dipanggil berpadanan dengan apa? Panggilan itu. Yang pertama, untuk kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran, maka kita harus hidup dalam panggilan. Katakan, hidup dalam panggilan. Jadi jemaat Tuhan, dikasih Tuhan, kau harus tahu apa panggilan hidupku dalam Tuhan. Jangan hanya kita berpikir, saya mau jadi jemaat biasa, jemaat yang hari Minggu hadir, ya Selasa komsel. Jangan hanya berpikir saya hanya mau menjadi jemaat. Saya nggak mau melibatkan diri saya lebih jauh dalam sebuah pelayanan. Saya mau katakan itu salah. Karena Tuhan menebus saudara dengan sebuah tujuan. Karena Tuhan menebus saudara bukan hanya supaya saudara nanti mati masuk surga. Bukan. Tuhan mau mati untuk saudara. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup saudara. Karena itu, di sini Paulus mengingatkan, Paulus menegaskan supaya kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran, maka engkau harus hidup dalam panggilan. Kenali apa panggilanmu. Ketika Tuhan memilih engkau, ketika Tuhan menyelamatkan engkau, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa rancanganmu untuk hidupku? Untuk apa engkau menyelamatkan aku? Untuk apa aku dipilih? Pernah gak saudara tanya kepada Tuhan pertanyaan itu? Coba tanya dulu kan saudara. Kamu pernah gak nanya, untuk apa aku diselamatkan? Untuk apa Tuhan memilih aku diselamatkan? Jangan taunya aku jadi orang percaya kepada Yesus, aku diselamatkan. Taunya hanya kita berpikir ya seperti ya tetangga kita sebelah ya, yang dipikirkannya hanya surga terus gitu ya. Udah itu di surga pikirannya macam-macam gitu ya. Sesuatu yang hanya memuaskan keinginannya. Waduh, ketemu bidadari lah, wah dapat inilah, dapat inilah, dapat inilah. Tapi tidak pernah mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Saudara Tuhan, mari kita renungkan secara mendalam bahwa Tuhan menyelamatkan kau dengan sebuah tujuan. Ya. Karena itu engkau harus temukan apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Katakan, aku harus menemukan panggilan Tuhan dalam hidupku. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, terus bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa panggilanmu dalam hidupku? Apa rancanganmu dalam hidupku? Kalau engkau ibu rumah tangga, walaupun kau seorang ibu rumah tangga, saya percaya Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Amin. Mungkin pekerjaanmu bukan pekerjaan hebat, tapi percayalah Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan dalam pekerjaan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan ciptakan tidak ada tujuannya. Semuanya ada tujuan, termasuk hidup saudara. Ada tujuannya. Karena itu mari kita tanya kepada Tuhan untuk tahu apa Tuhan panggilan dalam hidupku. Apa panggilanmu dalam hidupku? Tanya itu pada Tuhan. Amin. Yang kedua, ya kita baca ayat kedua sampai dengan yang selanjutnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang
di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Ya. Yang kedua, ya, Paulus mengingatkan untuk kita terus bisa berpegang teguh kepada kebenaran Allah. Kita harus hidup dalam kesatuan, Bapak Ibu. Katakan, hidup apa dalam kesatuan. Jangan terpisah-pisah. Ya. Jangan terpisah-pisah. Ya, di gereja kita ada beberapa pelayanan, ada pelayanan anak-anak, pelayanan tom, pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa, pelayanan keluarga. Ya. Sekalipun kita dipisahkan dengan berbagai pelayanan yang berbeda, jangan kita masing-masing. Wah, keluarga masing-masing, mahasiswa masing-masing, pelajar masing-masing. Di sini Paulus mengingatkan, ya, bahwa kita ini satu Allah dan Bapaknya satu, ya, Allahnya satu, ya. Semuanya satu. Jangan kita mau dipisah-pisahkan. Ya. Jadi kesatuan itu menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah pelayanan. Ya. Dalam sebuah perkumpulan. Kesatuan harus kita bangun. Ya. Jangan merasa kita menjadi beda dengan yang lain. Nanti jangan sampai ya orang Batak ngumpulin sama orang Batak gitu ya. Orang Toraja ngumpulin hanya orang-orang Toraja gitu ya. Kasihan kosanya saya orang Jawa sendirian gitu, enggak ada teman. Oh, ada ibu ya, puji Tuhan. Rupanya masih ada ya orang Jawa. Ya, jadi kita bangun kesatuan jemaat di dalam gereja kita, amin. Amin. Kenapa? Karena itu akan membuat kita menjadi kuat. Kita akan bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi tidak ada lagi benteng-benteng yang memisahkan kita. Jadi di sini katakan hidup dalam kesatuan. Ya, nanti kita akan belajar ke depan. Ya, doakan supaya ke depan kita belajar tentang bagaimana setiap kita untuk bisa mengenali apa itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk mengenali karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan belajar ya ke depan supaya setiap kita boleh semakin spesifik di hadapan Tuhan. Ke depan kita semakin mengenali spesifik apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Yang kedua, hidup dalam kesatuan. Yang ketiga, ya. Ayat 7 kita baca. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi ia membawa tawan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun ia juga telah naik juga, naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik apa? Rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang ketiga adalah ya, sebagai jemaat Tuhan, kita harus mengembangkan karunia roh dalam hidup kita. Katakan karunia roh dalam hidup kita. Di sini sudah ada yang sudah tahu apa karunia rohnya? Ada jemaat Tuhan yang sudah tahu apa karunia rohnya? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, ke depan kita akan belajar, kita mengenali apa sih karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau mungkin saya belum tahu apa karunia saya, kita akan belajar. Kenapa? Karena saya percaya ke depan ini akan menolong kita. Kita akan bisa menjadi satu, kita akan menyatu dengan yang lain. Ketika kita mulai mengerti pertama tadi panggilan, yang kedua, apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Karena itu setia Bapak Ibu dalam komsel.
Ya, karena di Komsel nanti akan diajarin tuh. Setialah dalam pemuritan, karena di pemuritan kau akan diajarin itu. Apa itu karunia Roh Kudus? Apa itu karunia Roh? Ya. Apa itu panggilan? Kita akan diajar itu. Dan ini memang Tuhan inginkan untuk kita sampai ke sana. Kenapa? Supaya kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Kan Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita renungkan ini secara mendalam, karena saya percaya bahwa situasinya ke depan bukan situasi yang makin gampang, tapi situasi yang makin sulit. Dan terakhir kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 13. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ayat 28 sampai 29. Markus 13 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya apa? Sedekat. Sudah apa? Di ambang pintu. Ya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ranting pohon ara. Ya. Siapa yang dimaksudkan di sini ranting pohon ara? Siapa? Ya, kalau di sini adalah bangsa Israel. Ya, mungkin saudara bisa baca berita terakhir bagaimana Israel sudah mulai apa? Sudah mulai melunak ya. Ya, terakhir saya baca mereka mengizinkan orang Palestina untuk apa? Mulai apa? Salat apa? Tarawih di Masjid Al-Aqsa. Ya. Sudah mulai. Artinya bahwa ya mungkin ke depan bisa jadi Indonesia juga akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi Israel akan mulai melunakkan diri dengan sesuatu yang mungkin selama ini kita lihat pertentangannya begitu besar. Tapi Alkitab katakan bahwa ketika kita melihat itu, maka dikatakan apa? Sudah di apa? Di ambang pintu. Artinya bahwa ini adalah memang waktu yang sudah zaman akhir. Karena itu umat Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita berpegang teguh kepada kebenaran. Supaya kita terus menjaga iman kita. Kita menjaga hidup kita. Untuk kita sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam kita dan kita menggenapinya. Ada amin? Amin. Oke, saya undang kita bagi berdiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan berikan kepadamu jalan keluar. Ya, kamu dapat menanggungnya, firman Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, mungkin ada di antara engkau saat ini sedang menghadapi situasi ini. Ada situasi sulit yang sedang kau hadapi dalam hidupmu. Jika Tuhan izinkan itu ada, Tuhan mengingatkan kau untuk kau berpegang teguh kepada kebenaran. Tuhan mengingatkan kepada engkau untuk engkau menghidupi setiap firman yang kau dengar di hari-hari ini. Mungkin kau sedang diproses Tuhan dengan situasi yang sangat sakit dalam hidupmu. Perih mungkin kau hadapi, sangat perih. Tuhan mau kau mampu melewatinya. Tuhan inginkan adalah kau
Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pada saat kau ada dalam situasi sulit, engkau berpengharapan kepada Tuhan, percayalah bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan engkau. Proses sulit yang sedang kau alami akan mendewasakan engkau, akan engkau mengenali siapa Tuhan yang kau percayai. Situasi sulit yang ada, yang kau alami saat ini akan membuat engkau mengenali siapa Allah dalam hidupmu. Jangan pernah kau tanggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan karena berat cobaan yang sedang kau hadapi. Jangan tanggalkan pengharapanmu kepada Tuhan karena begitu sulitnya situasi yang kau hadapi hari ini. Jangan tanggalkan, tapi berpeganglah kepada pengharapan. Berpeganglah kepada firman yang sudah kau dengar. Berpeganglah kepada janji Tuhan yang sudah kau dengar. Karena itulah kekuatannya kan. Kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada engkau untuk kau mampu melewati situasi sulit itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan peduli dengan hidupmu saat ini. Tuhan peduli dengan situasi sulitmu saat ini. Jika engkau mengalami sesuatu yang sesak dalam hidupmu, kau boleh taruh tanganmu di dada. Seperti kalau engkau merasa engkau enggak, sepertinya berat sekali. Bahkan engkau mengalaminya seperti sesak di dalam hatimu, dalam dadamu. Karena apa yang kau alami, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan biarkan Tuhan menjamah engkau hari ini. Tuhan menjamah engkau, Tuhan jamah engkau. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada engkau. Biarkan Roh Kudus berbisik kepada engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan kau bersertaku. Ku tahu engkau bersertaku. Engkau dalam hidupku. Aku percaya, aku percaya. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada engkau. Dan Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Saat ini mulailah engkau berkata-kata kepada Roh Kudus. Ucapkan sesuatu kepadanya. Kalau engkau merasa berat, kalau engkau merasa takut, ucapkan. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, berikan aku kekuatan. Roh Kudus, berikan aku kekuatan. Roh Kudus, pimpin aku. Roh Kudus, kuasai aku, penuhi aku hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu engkau belajar berkata-kata kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Dia yang menyertai engkau. Dia ada dalam hatimu. Dia ada dalam jiwamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Mari Tuhan, ketika kami tidak mengerti, buat kami mengerti Tuhan. Ketika kami dalam kebodohan, buat kami mengerti Tuhan. Biarlah Roh yang bijaksana itu ada pada kami saat ini Bapa. Biar Roh kebijaksanaan memenuhi setiap kami Tuhan. Ketika kami harus menghadapi pencobaan itu, kami menjadi kuat, kami menjadi bijaksana, kami mampu mengatasinya dan kami mampu untuk keluar dari pencobaan-pencobaan yang kami alami. Haleluya, haleluya, haleluya.
dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya bahwa sekalipun ke depan kami akan mengalami tantangan, mengalami pencobaan, situasi sulit yang mungkin berat untuk kami hadapi. Tapi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk kami berpegang teguh kepada kebenaran. Dan kami percaya bahwa kami jemaat-Mu Tuhan, kami gereja-Mu akan melewatinya, akan mengatasinya dengan penuh kemenangan. Karena kami percaya Allah yang kami percayai. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, dalam situasi yang sulit. Kau tolong mereka Tuhan. Mampukan mereka bangkit dan keluar dan mampu mengatasi setiap pergumulan pencobaan sedang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu. Oke, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yes Tuhan.
Engkau dahsyat Tuhan. Yes. Engkau yang sudah mengurapi kami dan menjamah kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, Roh-Mu yang sudah mengurapi kami, dan Engkau yang memimpin kami sampai ke tempat ini Tuhan, dan Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dalam hari ini Tuhan. Kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus berkata-kata kepada kami, biarlah Engkau terus berfirman kepada kami, Roh-Mu yang terus mengurapi kami, memakai kami Tuhan dengan dahsyat, dan Roh-Mu yang mengurapi kami untuk menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Engkau yang mengurapi dia Tuhan, Engkau yang memakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Roh-Mu yang memakai dia dengan luar biasa Tuhan. Engkau yang mengurapi dia dengan luar biasa, dan Engkau memakai istrinya juga Tuhan dengan luar biasa, pakai anak-anaknya Tuhan, pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Dalam studinya juga Tuhan, Engkau mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, dan kami serahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkati kami Tuhan, dan Engkau sudah luar biasa memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dan kami memberkati Engkau Tuhan, memberikan persembahan kami kepada Engkau. Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Engkau mengurapinya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu dan Engkau mengurapinya Tuhan. Biarlah Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu untuk Injil-Mu diberitakan kemana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan pada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, dengan luar biasa. Engkau yang memberkati kami dengan limpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah itu Engkau berkati kami Tuhan. Kami pergi pulang dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita daripada-Mu. Dan kami Tuhan menyampaikan Tuhan berita Injil-Mu Tuhan, dan kami menyampaikan berita kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, dan Engkau membawa kami dalam damai sejahtera-Mu, dalam pulang kami Tuhan dalam damai sukacita daripada-Mu, sampai kami di rumah kami masing-masing dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salamkan kirinya, katakan Tuhan